Sampai di mobil, aku tersandar tak berdaya. Keringat dingin masih bercucuran. Setelah pintu mobil ditutup, kulihat keluar jendela kaca. Kak Angga masih berdiri di samping mobilnya, menatapku hingga aku dan Pak Ridwan berlalu pergi. Aku pulang saja, Pak. Pintaku di mobil. Jangan membantah. Anggap saja ini perintahku sebagai bos, jawab Pak Ridwan, tetap menyetir. Perintah? Aneh, aku yang punya tubuh, kok dia yang ngatur? Pakai menggunakan kekuasaan lagi. Akhirnya mobil memasuki pekarangan rumah sakit. Setelah parkir, Pak Ridwan keluar mobil, lalu segera membukakan pintu mobil sebelum ku buka sendiri. Ayo, ajak Pak Ridwan mengulurkan tangannya. Aku bisa jalan sendiri, Pak, tolakku. Gimana pun juga, aku merasa risih. Meskipun bau parfumnya wangi ataupun wajahnya mirip artis Rio Dewanto. Keras kepala, mau ku gendong masuk. Ini ancaman atau apa? Ini rumah sakit, banyak orang lalu lalang, bisa jadi pusat perhatian jika itu terjadi. Oh tidak, jangan. Iya deh, jawabku menyambut tangan Pak Ridwan. Rasanya hangat, tangan itu membantuku jalan. Sambil melangkah, kulirik ia sekilas saat ia juga ingin melihatku. Dengan cepat, ku buang pandanganku ke arah lain. Mau lihat lama-lama juga nggak apa-apa. Astaga naga, ternyata ia tahu ku lirik. Mata sipit tapi tajam penglihatan. Itu karena bapak mirip Rio Dewanto lagi, sambung Pak Ridwan. Iya, jawabku berusaha senyum. Keringatmu banyak. Tiba-tiba Pak Ridwan menyeka keringat di keningku dengan tangannya. Aku terpaku diam. Kalau sakit, kenapa dipaksakan kerja? Tanyanya lembut. Aku karyawan baru, Pak. Mau jadi karyawan tetap? Pasti maulah, Pak. Tunggu masa idamu habis dan surat resmi ceraimu juga sudah keluar. Hah? Bu, saya mau daftar berobat. Pembicaraan ini terhenti karena Pak Ridwan mendaftarkanku berobat. Ada rasa yang sedikit bertambah lagi dari sebelumnya. Kadang bosku susah ditebak. Selesai mendaftarkan berobat, duduk di kursi tunggu. Pak Ridwan terlihat santai duduk. Jarak kami duduk dibentang satu kursi. Sepertinya aku sudah baikan. Mungkin perlu istirahat saja, Pak, ucapku masih terasa lemah. Dari dulu aku paling anti berobat. Bukan berobatnya, tapi lebih tepat minum obat. Selagi bisa kutahan, aku tak akan pergi ke dokter. Kita sudah di sini. Sepertinya tak ada pilihan untukmu, jawabnya melihat layar ponselnya sekilas. Tak ada pilihan, seperti aku miliknya saja. Lagian kenapa sih? Tiba-tiba tubuhku oleng dan dunia seperti berputar. Tubuh tak kompromi di situasi yang salah. Aku paling anti terlihat sakit atau sedih depan orang. Dinda Kurniawan, terdengar perawat memanggil namaku dari arah ruangan dokter. Spontan kami melihatnya. Ya Bu, sahut Pak Ridwan. Kok dia yang semangat, yang sakit kan aku. Ayo Din, ajak Pak Ridwan. Lalu ia memegang lengan kananku seperti membantu melangkah. Aku bisa jalan sendiri, Pak, ucapku tergagap. Agar ia
memegang lenganku. Malu dilihat orang. Lagian aku bisa jalan sendiri. Beneran, matanya menatap seakan tak yakin dengan ucapanku. Iya, aku bisa jalan sendiri, jawabku, berusaha terlihat baik-baik saja. Lalu bangkit dari duduk. Kami melangkah ke ruangan dokter. Entah kenapa mendadak dunia terasa berputar lagi dan Dinda, tanganku langsung disambut Pak Ridwan hingga tak jadi jatuh. Kalau istrinya sakit, Papa berjalan, Pak. Tegur perawat berdiri di ambang pintu ruangan dokter. Oh iya, Bu, jawab Pak Ridwan tanpa menyangganya. Aku dipapa masuk ruangan periksa. Berbaring, Bu. Biar saya periksa, ucap Bu dokter. Aku menuruti perintah Bu dokter. Selesai diperiksa, aku duduk di salah satu bangku depan meja Bu dokter. Pak Ridwan di sebelahku. Sudah punya anak, Pak? Tanya Bu dokter, melihat ke Pak Ridwan. Belum, Bu. Apakah Dinda hamil? Tanya Pak Ridwan, balik bertanya. Hamil? Kenapa perasaanku tidak enak dengan kata itu? Bukan karena rezeki dari Allah, tapi aku tak siap kembali ke mantan suamiku. Tidak, istri Bapak belum hamil, tapi jika sering kelelahan, ini akan berakibat memperlambat kehamilan. Jelas, Bu dokter. Aku merasa lega mendengarnya, dan wajah Pak Ridwan tadinya tegang mencair seketika. Apakah ia juga merasakan apa yang kurasakan? Ini saya beri resep vitamin dan obat untuk istri Bapak. Tolong jangan biarkan istri Bapak kelelahan. Baik, Dok, jawab Pak Ridwan. Loh, kok tidak menyanggah kalau aku bukan istrinya? Oh ya, Bu, perbanyak makan sayur dan buah. Bu dokter melihatku. Iya, Bu, terima kasih, jawabku. Lalu kami melangkah ke pintu ingin keluar. Aku menjaga jarak agar bisa melangkah sendiri. Pak, bimbing istrinya, tensi darahnya rendah. Kalau tidak, nanti bisa terjatuh, sahut Bu dokter. Oh iya, Bu, jawab Pak Ridwan, langsung memegang lenganku. Jangan bandel, kamu kira aku monster? Seperti ketakutan, bisik Pak Ridwan yang membuatku menatapnya dengan mata membulat. Lihatnya jangan gitu, aku bukan pencuri, ucap Pak Ridwan lagi tanpa melihatku. Idi, kok tiba-tiba bawel? Lagian aku hanya ingat pesan Kak Murni. Merasa tak enak sama Rio Dewanto KW. Sudah ditolong, aku malah seperti mencurigainya. Ambil kesempatan. Bukan gitu, Pak. Gak ada monster yang mirip Rio Dewanto. Terus, kalau Bapak pencuri, pasti aku sudah menjerit polesku. Agar Pak Bos tidak tersinggung, dia hanya tersenyum manis menanggapi. Tangannya mendadak terasa hangat menyentuh lenganku. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Kini kami duduk lagi menunggu obat. Terlihat ia main ponsel sambil tersenyum. Tentu saja aku kepo. Aku duduk di sebelahnya, tapi ia sibuk senyum-senyum sendiri. Rasa penasaran membuatku melirik sekilas. Oh, ternyata ia main Facebook juga karena ada logo huruf F berlatar biru terlihat jelas. Saat aku ingin melihat status yang buat ia tersenyum, mendadak ia berpaling padaku. Spontan, ini membuatku segera memalingkan mata ke arah lain.
Untung tidak ketahuan. Lalu Pak Ridwan sibuk lagi dengan ponselnya. Duduk menunggu antrian. Kulihat banyak yang menunggu, sama sepertiku. Ku keluarkan ponsel dari saku, lalu ingin menyibukkan diri membuka Facebook juga. Cari Facebook Pak Ridwan, ucapku di hati, sambil mengetik nama lengkapnya di pencarian. Banyak nama yang sama. Ku cek satu persatu foto profilnya. Scroll ke bawah dan ini dia. Batinku senang melihat fotonya duduk di kursi kerja, melihat kamera dengan ekspresi tanpa senyum. Kaku amat nih wajah, kritikku di hati sambil menahan tawa. Lalu kulihat beranda pribadinya. Ada ya, monster mirip Rio Dewanto. Itulah status Pak Ridwan yang kubaca. Lagi-lagi aku menahan tawa. Status ini baru saja dibuatnya. Kulihat beberapa komentar. Baru kali ini lo dibilang monster. Siapa itu bro? Pasti wanita nih yang ngomong. Tuh cewek jujur sekali bro, waka-waka. Susah menahan tawa membaca komentar teman-teman Pak Ridwan. Jadi di balik wajahnya yang kaku, ternyata ada selera humor juga. Sepertinya dia tak peka dengan sikapku. Payah bro, balasan komentar Pak Ridwan. Makanya jangan kaku bro, kayak nggak pernah aja. Komentar ini sependapat denganku, yaitu kaku. Jadi aku tak peka. Kok bisa ia bilang begitu? Padahal aku sudah nyambung saat kami bicara. Bilang aku payah lagi. Kesal. Tuh cewek unik juga. Ia suka nggak sama lo bro? Belum sempat ku baca komentar balasan dari Pak Ridwan, tiba-tiba namaku dipanggil untuk mengambil obat. Aku langsung bangkit berdiri. Duduk saja, biar aku yang ambil obat, ucap Pak Ridwan. Ku masukkan ponsel ke saku, takut ketahuan aku ngintip Facebook Pak Ridwan. Bisa mati kutu jika ketahuan. Tak lama kemudian, kantong obat sudah di tangan Pak Ridwan. Lalu kami melangkah keluar, dan kali ini ia tetap memegang tanganku melangkah. Oh iya Din, aku kaku enggak? Tanya Pak Ridwan tiba-tiba. Ya ampun, ternyata komentar temannya buat jantung dan hati Pak Ridwan tertusuk. Bingung mau jawab jujur atau bohong untuk menyenangkan. Kok lama mikirnya? Jawab aja, aku nggak marah kok. Dijamin tidak ngaruh sama pekerjaan. Kok bos tahu ya, aku takut karirku terancam? Iya, jawabku pelan. Lalu ia menatapku dengan alis bertaut. Tuh kan, pasti marah, batinku memalingkan mata darinya. Beneran aku kaku, tanyanya lagi. Aku seperti diinterogasi di kantor polisi. Tertekan rasanya. Ku balas terpaksa senyum. Jujur Dinda, pinta Pak Ridwan. Ya ampun, serba salah. Jujur, tapi ia seperti tak rela dengan jawabanku. Sedikit polesku. Jujur Dinda. Iya deh, bapak tuh lelaki kaku. Ku perjelas jawabanku. Oh gitu ya, suara Pak Ridwan melunak. Wanita sukanya yang gimana ya Din? Aku langsung menatap mata Pak Ridwan. Tumben minta pendapat. Aku menunggu jawaban loh. Oh iya. Wanita sukanya tidak terlalu kaku dan tidak pecicilan. Ada wibawa dan nyambung diajak ngomong. Tapi yang terutama,
wanita perlu dihargai, baik dalam sikap maupun dalam ucapan. Sepertinya ini gambaran isi hatiku, lebih tepatnya kriteria lelaki yang ku mau. Oke, terima kasih jawabannya. Pak Ridwan mengangguk. Mobil dilaju meninggalkan rumah sakit. Tak jauh dari rumah sakit, mobil dibelokkan ke sebuah restoran. Kita makan dulu, tensi darahmu rendah, jadi harus makan daging, ucap Pak Ridwan lalu membuka pintu mobil. Kami melangkah masuk restoran. Kali ini tak bisa menolak saat tanganku dipegang agar tak jatuh karena pusing. Mendadak aku merasa berjalan dengan suami. Pak Ridwan memperlakukan aku dengan baik. Aku merasa terlindungi. Hai Ridwan, tiba-tiba seorang wanita menyapa Pak Ridwan. Wanita itu baru keluar dari restoran bergandeng tangan dengan seorang pria. Ya Gina, jawab Pak Ridwan menghentikan langkah. Hai Ridwan, sapa lelaki yang di samping wanita itu. Hai Rob, balas Pak Ridwan. Tapi mimik wajah Pak Ridwan seperti tak suka melihat mereka. Istrimu sekarang, wanita itu menunjukku. Pak Ridwan membalas dengan senyum. Oke, selamat ya. Akhirnya kamu bisa melupakanku, ucap wanita itu angkuh. Kulihat wanita itu cantik juga. Dandanannya seksi dan berkelas. Kami masuk dulu, ucap Pak Ridwan menarik tanganku untuk masuk restoran. Wanita itu menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terlihat senyum sinis di wajahnya. Lalu mereka berlalu ke parkiran mobil. Mau bertanya sesuatu? Tanya Pak Ridwan. Seperti Mbak Dukun saja yang menerawang pikiranku. Boleh ya Pak? Tanyaku balik. Ada tulisan larangan di jidatku. Aku langsung tertawa kecil. Baru kali ini ia bercanda, tapi aku suka caranya. Wanita tadi... Loh, kok aku kepo badai? Dinda, jangan bikin malu. Oh, dia mantan istriku. Suaminya tadi mantan sahabatku, jawab Pak Ridwan. Oh, jawabku. Jadi wanita tadi mantan istrinya. Secara tak langsung tergambar kenapa mereka bercerai. Sudah pasti istrinya selingkuh dengan sahabatnya. Kurang apa lagi Pak Ridwan? Wajah ganteng, muda, dan karir sukses. Diam tanpa bertanya lagi. Tak enak terlalu banyak tanya. Meskipun rasa ingin tahuku besar. Lagian juga bukan urusanku. Ayo makan ini dan ini. Pak Ridwan meletakkan daging bakar, udang goreng, dan ayam rendang di piring nasiku. Sebanyak ini, tanyaku melotot ke piring nasiku. Lototanku disambut daging ayam nungging. Tensi darahmu rendah, itu bisa bikin kamu kuat. Lalu Pak Ridwan makan tanpa peduli piring nasiku penuh. Ini namanya penyiksaan lambung. Makan sebanyak ini mana muat di perutku. Atau ku makan dagingnya saja, lalu nasinya tak perlu dihabiskan. Jadi aku masih menghargai kebaikan Pak Bos. Oh iya, dulu sebelum kenal kamu, papaku sering cerita kehebatan karyawannya bekerja. Awalnya aku tak percaya karena bagiku karyawan ya karyawan. Tapi tiba-tiba ponsel Pak Ridwan berdering. Ucapannya terhenti melihat ponsel. Bentar ya Din, ucapnya, lalu menempelkan ponsel ke daun telinganya.
Ya, Pak. Iya, aku lagi sama Dinda. Dinda sakit, Pak. Setelah ku antar Dinda pulang, baru aku ke sana. Iya, baik, Pak, ucap Pak Ridwan di ponsel. Dari perkataannya aku tahu ia bicara dengan Pak Ilham. Kalau ada perlu, lanjut aja, Pak. Aku bisa pulang naik taksi. Ucapku merasa tak enak, seperti merepotkan. Kenapa? Ia menatapku. Astaga, mata Rio Dewanto KW kok gitu? Merasa tak enak aja kalau merepotkan. Jawabku tak berani membalas tatapannya lama-lama. Aku suka direpotkan, jawab Pak Ridwan santai dan melanjutkan makan. Hah? Rasanya tak percaya. Kata-kata itu keluar dari mulut bos kaku. Bukan. Sekarang bukan bos kaku lagi, tapi bos setengah kaku. Berkurang setengah saja. Kurang setengah? Gumamku tersenyum sendiri. Apa yang kurang setengah? Ternyata ucapanku didengar jelas. Padahal itu suaraku paling terkecil. Oh, setengah potong habis dagingnya, Pak, polesku. Untung bisa cari alasan. Ini tambah lagi. Pak Ridwan meletakkan lagi sepotong daging ke piring nasiku. Astaga, ini belum habis ditambah lagi. Dikira perutku karet apa? Selera makanku saja menurun, efek tak enak badan. Jangan cemberut, ayo makan, Din. Idi, Pak Ridwan lagi-lagi seperti Mbak Dukun, tahu saja apa dalam pikiranku. Aku tak nafsu makan, Pak, ucapku pelan. Tolong paksakan makan, setelah itu minum obat. Anggap saja ini perintah bos. Ini bos mentang-mentang untuk makan pakai perintah segala. Seperti anak kecil disuruh makan dan minum obat. Tapi aku tersanjung, di balik ucapannya terlihat perhatian. Kuusahakan makan semampuku, hanya setengah yang bisa kuhabiskan. Jika dipaksa bisa muntah. Sudah, segitu aja. Alis Pak Ridwan naik melihatku. Iya, Pak, enggak sanggup lagi, jawabku memasang muka meiba agar tak dipaksa makan lagi. Ya udah, minum obatnya. Pak Ridwan mengeluarkan obat dari kantong obat. Ada 3 tablet sebesar kuku ibu jari. Oh Tuhan, besar sekali. Ini minum. Obat disodorkan padaku. Ku terima obat itu dan menatapnya. Ayo minum. Aku, Pak, ucapku ragu. Bikin malu aku. Kalau ia tahu aku tak bisa telan pil obat sebesar ini meskipun sudah 24 tahun. Hal yang paling ku benci adalah menelan obat. Kenapa, Dinda? Kerongkonganku sakit, susah menelan obat sebesar ini, polesku. Untung Dinda banyak akal. Sini, obat itu diambil lagi Pak Ridwan. Lalu ia ambil sendok untuk menghancurkan obat. Baru aku bisa meminumnya. Selesai makan, mobil dilaju mengantarkanku pulang. Hari ini terasa beda. Pak Ridwan berhasil menghilangkan setengah sifat kakunya. Tidak tahu juga kalau esok. Bersambung.